Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mudah-mudahan temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berkomunikasi sebuah daerah di teman-teman yang biasanya saya pergunakan pada saat melakukan pemasangan atau penginstalan sebuah produk ya, seperti atap kanopi polikarbonat itu ataukah trim deck begitu teman-teman. Biasanya kita menggunakan ini teman-teman, seperti ini seal begitu. Biasanya dari polikarbonat itu begini, ataukah ini teman-teman skrup ya, dia memiliki seal yang relatif kurang lebar begitu teman-teman ya, seperti itu, kurang lebar ya. Biasa kita gunakan pada saat memasang polikarbonat. Sealnya kurang lebar teman-teman. Biasanya ini terjepit dan lalu lepas teman-teman. Maka dari itu saya menggunakan ini ya teman-teman, sebuah seal ataukah ring dari karet yang punyanya paku payung gitu teman-teman. Caranya seperti ini. Setelah ada sealnya ini baru kita pasang. Kalaupun tidak ada sealnya ini teman-teman, tidak bisa ataukah belum membeli begitu teman-teman, sehingga kita memerlukan seal yang lebih lebar, ada cara lain yang dapat dipergunakan teman-teman ya. Saya biasanya menggunakan ini teman-teman ya, karet ban ya, dipotong bulat-bulat begitu teman-teman. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan alat berupa plong begitu teman-teman. Ini teman-teman, ini plong namanya teman-teman. Biasanya dipergunakan oleh tukang kulit sebenarnya teman-teman, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat ini teman-teman, seal seperti ini kira-kira, untuk menambah keamanan ya, supaya pas kita melakukan pemasangan skrup ataukah baut di roof begitu, di polikarbonat ataukah trim deck atau alderan begitu, saya perlu menambahkan ini teman-teman. Saya menggunakan plong dan ini potongan dari ban ya. Usahakan ban yang agak tebal ya, ban dalam, ban mobil begitu teman-teman ya, dengan menggunakan alat seperti ini, plong. Ini plong modelnya Australian Quality ya, 15 pieces follow punch set. Ini ukurannya teman-teman, dari ukuran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tidak ada teman-teman, 14, 16, 19, 22, 25 mm. Dan ini mungkin produknya teman-teman, mungkin saya bisa perlihatkan ya, seperti ini setnya teman-teman. Dari yang terkecil ya, mungkin bisa saya ukur itu teman-teman, lubangnya ya, apakah ini itu teman-teman 2,98 mm teman-teman. Dan yang paling besar ya, ini yang bisa dijangkau ya, ini hampir 24,10 mm teman-teman ya. Kita bisa membuat sebuah itu tadi seal ya, dengan cara menggunakan plong ini teman-teman. Kita memilih ya sesuai dengan ini teman-teman, kira-kira ini kita ukur dulu ya, sesuaikan 20,07 ya teman-teman. Kita pilih di sini yang 20 mili kira-kira teman-teman. Ini 18 dan ini yang 22. Kita pakai yang 22 mili teman-teman ya. Ini 22 mili ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, perhatikan ya, 22 mili teman-teman ya. Kita singkirkan dulu bagaimana cara membuat sealnya teman-teman. Singkirkan dulu ini teman-teman. Kita persiapkan dulu palu ya, terbuat dari kayu.
supaya menjaga ini supaya tidak cepat rusak ya. Ini bantalan kayu ya teman-teman, bantalan kayu ini, seperti ini, dan ban mobilnya ditaruh seperti ini teman. Ya. Tinggal dipukul saja ya teman-teman. Udah kelihatan. Kita akan buat beberapa teman-teman ya. Kita pukul teman-teman. Seperti itu teman-teman. Sudah mendapatkan yang bulat teman-teman. Nah, seperti ini, bulat. Kita buat beberapa teman-teman ya. Sesuaikan dengan keperluan teman-teman ya. Bisa sekalian teman-teman, nanti akan keluar di sini teman-teman. Tidak usah dibuka satu-satu ya. Langsung saja ya, diurutkan begitu ya. Terus begitu. Mohon maaf ya. Goyang-goyang teman-teman. Seperti itu, saya buat 6 saja ya teman-teman. Dan terakhir teman-teman. Nah, seperti itu. Ini sisanya teman-teman ya. Nah, buang dulu. Dan ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya karet ya, karet seal yang mungkin bentuknya mirip dengan ini ya teman. Buatan pabrik ya. Mirip ya. Untuk membuat lubang dalamnya ya, tinggal kita ambil yang paling kecil dulu ya. Disesuaikan ya teman-teman dengan diameter baut yang digunakan ya. Diusahakan lebih kecil sedikit. Nah, ambil yang paling kecil ya. Pas di tengahnya kita ketok lagi. Sehingga membuat lubang kecil di dalamnya, di tengah-tengah gitu. Sehingga kita bisa memasangkan baut. Usahakan ya teman-teman, sebelum kita masang baut, dikasih ring dulu ya. Supaya bautnya tidak los ya. Kasih ring baru dipasang ke sini gitu. Ataukah bisa langsung yang lebih besar teman-teman, yang lebih besar sedikit untuk baut roofing ya teman-teman. Kita gunakan yang ini teman-teman, yang mungkin saya bisa perlihatkan teman-teman, yang 3,72 mili teman-teman ya. Kita bikin lubang dalamnya nah, gitu. Sehingga kita bisa memasangkan di baut roofing ya teman-teman. Mana tadi bautnya di sini ya. Nah, seperti itu. Kita pasangkan ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lepas ya baut seal aslinya ya, supaya tidak mengganggu, dan kita ganti dengan seal yang lebih lebar sehingga kemungkinan bocornya berkurang teman-teman ya. Ini saya rasa lebih lebih ideal ya daripada menggunakan ini teman-teman. Ini agak kaku dan ini untuk bannya lentur ya teman-teman, sehingga fleksibilitas untuk menahan kebocoran itu lebih tinggi daripada yang ini. Biasanya saya menggunakan yang ini teman-teman, seperti itu. Baru kita menggunakan di Alderon ataukah di trim deck atau di polikarbonat gitu teman-teman. Juga bisa membuat seal ya, seal yang lebih digunakan pada saat kita memasang baut mungkin ya. Seperti ini kita ukur ya teman-teman. Ini mungkin 12 mili ya. Kita ambil yang 10 mili saja ya. Mungkin di sini yang 10 mili. Cari dulu ya yang 10 mili. Yang ini berapa? 9. 10 ini yang 10 mili teman-teman. Dan kita lubangi di dalamnya ya 10 mili. Kita ketok. Kita lepas. Langsung kita bisa pasangkan di sini teman-teman. Menjadi seal karet begitu teman-teman. Ya, mungkin keperluannya seperti ini ya. Bisa teman-teman. Ya. Begitulah tadi saya menggunakan ini teman-teman, plong ya. Seperti ini, membuat seal-seal seperti ini. Cukup menggunakan plong seperti ini. Ya, teman-teman. Ya. Ukurannya tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa ukurannya. Dari yang kecil hingga yang paling besar itu 25 mili, yang paling kecil ini 3 mili, teman-teman. Ya, seperti itu mungkin cerita pada kesempatan kali ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan cerita saya ini dapat menjadi tambah informasi sedikit. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung,
di channel ini. Beginilah konten-konten di channel ini ya, membahas apapun ya yang ada di bengkel ya, apa yang saya miliki dan apa yang saya pakai pada saat melakukan aktivitas di pondok, itulah yang mungkin bisa saya bahas dalam konten-konten di channel ini teman-teman. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang kiranya menganggap channel ini menarik ya, bisa di like ya, dan apabila tidak masalah, karena video-video yang saya unggah ini semata-mata cuma sekedar dokumentasi ya, untuk bahan nanti diskusi dengan teman-teman yang lain apabila mendapatkan waktu untuk bersosialisasi ya, pada saat kita melakukan pertemuan-pertemuan di media sosial ataukah offline begitu teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih banyak atas kunjungannya ya. Mungkin di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.